Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi budaya kerja orang Korea Selatan dan Indonesia. Kami yang beranggotakan Rista Wulandari dengan NIM 1833004, Istiqomatun Nisa dengan NIM 1833005, Mas Liza Ismail dengan NIM 1833020, Abdul Gofar dengan NIM 1833031. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, saya Istiqomatun Nisa akan menjelaskan materi tentang perbedaan pola kerja orang Korea Selatan dan Indonesia. Untuk pola kerja orang Korea, di sana sejak kecil mereka sudah dibiasakan dengan kerja cepat. Dan inilah yang dilakukan oleh pekerja orang Korea walaupun mereka melakukan pekerjaan dengan ritme yang cepat. Tetapi hasil yang diberikan juga tetap memberikan yang terbaik bagi perusahaannya. Biasanya, pekerja orang Korea memiliki daftar target pekerjaan, mulai dari target harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Sehingga pekerja Korea tidak pernah kehabisan waktu sebelum pekerjaan tersebut selesai. Lalu, untuk pekerja orang Indonesia, pola kerja mereka lambat karena mereka percaya bahwa proses yang baik tanpa harus terburu-buru akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Jadi, untuk ritme yang cepat dan target, mereka hanya beroperasi di bidang marketing, akuntan, dan beberapa lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rista Wulandari. Selanjutnya, saya Rista Wulandari akan menjelaskan mengenai perbedaan budaya kerja orang Korea dengan orang Indonesia berdasarkan dengan sikapnya. Untuk budaya kerja orang Korea sendiri sudah terkenal dengan sikap tegasnya, terutama sikap atasan dengan pegawainya. Seorang atasan akan lebih bersikap tegas dan juga sering memberikan peringatan di depan orang banyak apabila ada pegawainya yang telah melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu agar bisa dijadikan pembelajaran untuk pegawai lainnya dan juga bisa memberikan efek jera bagi pelanggarnya terhadap peraturan perusahaan. Sehingga dengan adanya sikap tegas dan pemberian sanksi tersebut bisa menjadikan pegawainya agar lebih baik dalam bekerja. Namun, uniknya, dengan adanya sikap tersebut, pekerja Korea tidak merasa tersinggung selama mereka memang benar-benar melakukan sebuah kesalahan. Untuk budaya kerja di Indonesia sendiri sudah memiliki identitas di kalangan masyarakat yaitu sikap sopan dan santunnya. Mereka lebih berusaha untuk saling menjaga perasaan orang lain demi keharmonisan sebuah hubungan pekerjaan. Apabila terdapat pekerja yang melakukan kesalahan, maka atasan akan melakukan sebuah pendekatan emosional kepada karyawannya, sehingga karyawannya pun bisa lebih terbuka dan juga dapat memperbaiki kinerja mereka di kemudian hari. Tetapi, ada juga beberapa perusahaan yang memang memiliki sikap tegas sama halnya di Korea. Tetapi hal tersebut hanya terjadi di perusahaan menengah ke atas saja. Untuk perbedaan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mas Lisa. Nah, di slide keempat ini kedisiplinan pekerja Korea Selatan dan Indonesia. Nah, kalau di Korea itu orang Korea sangat ini ya teman-teman, sangat terkenal dengan kedisiplinan waktu. Terutama tuh saat jam kerja. Mereka tuh sangat menghargai waktu dan mereka tuh tidak akan membuang waktu dengan sia-sia. Dan sedangkan kalau di Indonesia ini sangat berupaya maksimalkan mengedukasi seluruh masyarakatnya untuk menjadi lebih disiplin agar mampu menyelesaikan berbagai urusan mereka, termasuk pekerjaan yang lebih efektif atau lebih efisien. Terus juga beragam peraturan perusahaan yang lebih ketat secara tidak langsung memberi edukasi bagi masyarakat Indonesia untuk lebih punktual agar tidak kalah dengan pekerja di Korea.
kalau di slide yang kelima, pola pikir pekerja Korea Selatan dan Indonesia. Nah, kalau di Korea itu, pekerja Korea memiliki pola pikir yang tidak menunda-nunda, teman-teman. Para karyawannya itu kayak berusaha menyelesaikan pekerjaan mereka itu dengan tepat waktu, dan di Korea itu benar-benar menghargai waktu mereka yang mereka miliki. Terus kayak bahkan mereka tuh rela melakukan beberapa pekerjaan mereka itu dalam satu waktu. Sedangkan kalau kayak di Indonesia, setiap perusahaan itu kayak menggunakan beragam inovasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan tidak menundanya. Salah satu caranya ya melakukan monitoring khusus untuk meningkatkan karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Dapat kita lihat jelas perbedaannya, teman-teman. Jika di Korea itu kayak melakukan monitoring pekerja itu secara mandiri, sedangkan kalau kayak di Indonesia kalau di Indonesia masih kayak mengandalkan dari atasan untuk memonitoring pekerjaan mereka. Dari slide kelima, kini beralih ke slide keenam tentang multitasking, di mana pekerja Korea memiliki manajemen waktu yang baik. Mereka tetap bisa menyelesaikan tepat waktu dan belajar menyelesaikan dengan baik. Tidak jarang jika job description pada sebuah pekerjaan bisa menjadi lebih luas dan beberapa tuntutan pekerjaan lainnya. Sedangkan di Indonesia, multitasking hanya memiliki oleh sebagian pekerja saja. Dan bagi yang mampu melakukan pekerjaan secara multitasking akan mendapat nilai plus karena dapat mengerjakan banyak hal secara bersamaan tanpa mengurangi kualitas kerja. Sedangkan di slide ketujuh, yaitu amanah. Para pekerja di Korea, apabila diberikan suatu tanggung jawab, mereka umumnya bisa dipercaya dan akan melakukan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk amanah, Indonesia sudah bisa dikatakan amanah dalam pekerjaan, tetapi tidak semua instansi pekerjaan memiliki pekerja yang amanah. Mereka akan banyak bermalas-malasan ketika perusahaan tidak bersikap tegas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.